Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas pada siang hari ini, yaitu ingin mempresentasikan hasil resume dari saya. Alhamdulillah. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resume dari saya, yaitu buku tentang pengantar tasawuf yang ditulis oleh Dr. Abdusima Nasution, MPD. Saya akan mempresentasikan yang dosen saya, yaitu Dr. Syamsuddin Siroh, MPD. Oke, langsung saja ke bab pertama, resume bab pertama, yaitu definisi tasawuf. Tasawuf itu adalah salah satu ilmu dalam Islam yang berorientasi pada penyucian jiwa, pengendalian nafsu, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran tasawuf tidak dapat dipisahkan dari realitas sejarah umat Islam sejak masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai kesederhanaan, kezuhudan, serta pengabdian total kepada Allah telah diteladankan secara nyata. Nah, definisi tasawuf secara etimologi memiliki banyak penafsiran, sebagaimana ulama menghubungkan dengan kata suf atau wal kasar yang digunakan oleh para sufi sebagai simbol kesederhanaan. Ada pula yang mengaitkan dengan kata safa atau kesucian hati, atau sufah, serambi masjid Nabi yang menjadi tempat tinggal para sahabat miskin yang tekun beribadah. Secara terminologi, tasawuf itu didefinisikan beragam, yaitu menurut Imam Al-Ghazali menyebutkannya sebagai proses membersihkan diri dari selain Allah dan mengisinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Junaid Al-Baghdadi mendefinisikannya sebagai menyisakan sifat-sifat manusiawi dan menggantikannya dengan sifat-sifat ketuhanan. Intinya yaitu tasawuf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengendalikan bahwa nafsu dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dengan demikian, tasawuf itu tidak sekedar teori, melainkan ajakan praktis untuk hidup sederhana, tulus, penuh cinta kasih baik kepada Allah maupun sesama. Ini juga memadukan aspek spiritual dengan pengamalan syariat, sehingga seorang muslim tidak hanya terjebak dalam ritual lahiriah, tapi juga menghayati substansinya.
Dengan demikian, tasawuf memiliki peran yang sangat penting dalam keseimbangan hidup manusia, baik antara di dunia maupun di internalnya itu, baik dari dalam umat manusia, yaitu kehidupan duniawi umat Islam yang makin maju, semakin banyaknya, semakin dunia ini semakin tua, maka umat Islam juga semakin maju. Nah, dan setelah masa kejayaan Islam, banyak umat yang tenggelam dalam kemewahan, banyak yang bermegah-megah, berkuasaan, dan berpolitik. Nah, sebagian orang mencari jalan untuk kembali hidup sederhana dan dekat dengan Allah, sehingga lahirlah yang namanya gerakan zuhud yang kemudian berkembang menjadi tasawuf. Dan kecenderungan spiritual dalam ajaran Islam. Nah, selanjutnya eksternal atau pengaruh luar Islam. Kenapa ada faktor luar Islam? Gimana contohnya? Yaitu seperti terdapat kontak dengan tradisi non-Islam. Dan juga saat Islam berkembang, umat Islam berinteraksi dengan budaya Yunani, Persia, India, ataupun Kristen, Hindu, Buddha. Dari sini masuk pula unsur filsafat dan mitisisme yang kemudian mempengaruhi perkembangan tasawuf ini. Budaya lokal, kan banyak kita lihat sekarang warisan budaya lokal yang agak jauh dari kata keislaman, dan juga di beberapa wilayah unsur tasawuf ini bercampur dengan tradisi mistik setempat. Tujuan dari tasawuf itu apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk menggapai derajat ihsan, yakni beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala tercela, seperti sombong, riya, terus iri, dengki, serta menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Contohnya seperti ikhlas, sabar. Tujuan dari akhlak ini yaitu untuk membentuk pribadi yang mulia dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah, baik itu juga yang sesama manusia, yaitu hablum minannas. Tasawuf itu lebih menekankan aspek batin, yakni bagaimana hati jika dibersihkan secara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak itu lebih menekankan pada aspek lahiriah, yakni bagaimana perilaku, sikap sehari-hari terhadap Allah, baik manusia juga dan lingkungan. Macam tasawuf yang pertama yaitu tasawuf akhlaki atau moral. Nah, yang kedua akhlak tasawuf falsafi. Apa itu tasawuf falsafi? Nah, tasawuf falsafi itu adalah menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat. Tasawuf amali itu menekankan pada praktik ibadah dan amalan spiritual seperti kayak zikir, wirid, riyadoh, khalwat, atau muraqabah. Tasawuf sunni itu adalah tasawuf yang berdasarkan Al-Quran, hadis, atau sunnah. Lanjut ke tasawuf falsafi atau irfani. Nah, mirip dengan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini lebih menekankan kepada makrifat atau pengetahuan batiniah, neosufisme. Nah, tasawuf ini muncul di era modern. Nah, gerakan tasawuf yang muncul di era modern untuk menyesuaikan dengan kehidupan kontemporer
Dengan berjalannya zaman maka juga berjalan. Secara garis besar tadi itu sudah dijelaskan macam-macam aliran tasawuf. Nah, biar lebih ringkasnya seperti ini, kayak gini. Nah, filsafat akhlaki itu fokus pada akhlak. Terus amali fokus pada praktik ibadah atau tarikat. Nah, falsafi tentang filsafat atau metafisika. Sunni sesuai syariat. Terus tasawuf irfani atau tasawuf irfani ini menekankan pada makrifat batin. Nah, yang terakhir itu tasawuf neosufisme, yaitu pembaruan modern. Nah, yang terakhir, bab terakhir, resume dari bab terakhir, yaitu jalan menuju tasawuf, yaitu seperti syariat, hakikat, ada thariqat, dan ma'rifat. Yang pertama syariat. Syariat itu secara bahasa itu jalan menuju sumber air. Nah, secara istilah adalah aturan-aturan lahiriah agama Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Seperti kayak yang kita ketahui, kayak kita sholat, puasa, zakat, haji, halal, haram. Syariat ini juga adalah hukum-hukum lahiriah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Thariqah. Secara bahasa thariqah itu artinya jalan, metode gitu. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu jalan khusus yang ditempuh seorang salik atau pencari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan spiritual, zikir, riyadhah, serta bimbingan mursyid. Nah, intinya itu thariqat adalah jalan untuk menghidupkan syariat agar terasa dalam hati, bukan hanya gerakan bibir saja. Tuh. Nah, hakikat. Nah, hakikat itu secara bahasa artinya nyata atau inti sesuatu. Nah, secara istilah itu adalah keberadaan, bahwa semua yang ada di dunia ini bergantung kepada Allah. Dan Allah lah yang maha hakiki. Hakikat membuat seorang salik menyadari bahwa di balik amalan lahir dan batin, hakikatnya Allah yang berkuasa. Akhirnya itu makrifat. Secara bahasa makrifat itu adalah pengetahuan, pengenalan. Sedangkan menurut istilah adalah pengenalan yang mendalam kepada Allah melalui hati, bukan sekedar pengetahuan akal. Makrifat adalah ketika seseorang benar-benar mengenal Allah dengan cahayanya, merasakan kedekatannya, dan menyaksikan bahwa keagungannya dalam setiap, yaitu hubungannya adalah syariat itu ibarat kapal, thariqat itu ibarat laut yang dilalui kapal. Nah, hakikat itu ibarat mutiara di dasar laut. Nah, sedangkan makrifat ibarat pengetahuan mendalam tentang rahasia mutiara. Syariat adalah dasar, thariqat adalah jalan, hakikat adalah tujuan, dan makrifat adalah hasil atau buah dari yang tiga tadi. Oke, terima kasih. Hanya itu saja. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Buku yang saya resume ini tentang pengantar tasawuf, yaitu yang ditulis oleh Dr. Abdul Sima Nasution, MA. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.